Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Fatmasari dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan semester 2 Kampus C. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang novel Cinta di Atas Awan yang ditulis oleh Glenn Alexei. Novel ini menceritakan tentang pengkhianatan seorang pria terhadap kekasihnya. Dalam novel ini diceritakan tentang kisah cinta antara Karina dan Jimmy. Karina adalah seorang pramugari yang bekerja di sebuah perusahaan maskapai penerbangan nomor 1 di Singapura. Dan Jimmy adalah seorang staf IT yang bekerja di otomotif usaha Jepang yang berada di Indonesia. Hubungan mereka diawali ketika Jimmy dipindah tugaskan oleh brand manajernya ke Chiang Mai, Thailand selama 1 tahun. Dalam perjalanan tersebut, Jimmy adalah salah satu penumpang pesawat yang bertemu dengan Karina. Dan kebetulan hari itu merupakan hari pertama Karina bekerja sebagai pramugari setelah lulus melewati berbagai tes. Ketika dalam perjalanan, Jimmy merasa badannya kurang sehat pada hari itu. Karina menanyakan kondisi Jimmy untuk memastikan kalau penumpangnya tersebut baik-baik saja selama penerbangan. Jimmy terpesona dengan kecantikan Karina yang parasnya seperti bidadari. Setelah pesawat take off atau mendarat, Karina mengkhawatirkan kondisi Jimmy sehingga terpaksa ia mengantarkan ke toko obat sekitar bandara. Setelah mengantarkan Jimmy, Karina lekas kembali dan keduanya berpisah begitu saja. Suatu hari, ketika Jimmy sedang duduk di ruang tunggu sebuah rapat di Bangkok, Jimmy melihat Karina menghampirinya dan berbincang-bincang. Setelah itu, Jimmy meminta Karina untuk menuliskan nomor ponselnya agar Jimmy bisa bertukar pesan kepada Karina. Hubungan mereka dimulai dari pertemuan tersebut dan Jimmy menaruh perasaan kepada Karina, begitupun Karina. Sejak saat itulah hubungan Jimmy dan Karina berlanjut. Karina sangat menyayangi Jimmy karena Jimmy adalah kekasih yang baik hati, romantis, dan sangat perhatian. Pada suatu hari, beberapa bulan kemudian, Karina saat sedang bekerja, dia merasakan punggungnya sangat sakit. Dan akhir-akhir itu dia merasa haidnya tidak lancar. Dia bertanya-tanya, ada apa dengan tubuhku? Apakah ada yang permasalahan di dalamnya? Karina berniat ingin memeriksakan keadaannya di rumah sakit yang berada di Singapura. Pada suatu hari dia ingin ke rumah sakit dan tidak sengaja bertemu dengan sosok Alvin. Alvin merupakan teman atau kakak kelas tingkatnya dulu di waktu universitas. Alvin merupakan sosok yang sering traveling dan sangat menghambur-hamburkan uang. Mereka tidak sengaja bertemu dan mereka bertukar cerita karena sudah lama tidak berjumpa. Dan Karina pun menceritakan bahwa ia akan menuju rumah sakit tentang penyakit yang dideritanya akhir-akhir ini. Alvin pun menyupport Karina dan mendukung. Saat sudah sampai di rumah sakit, Karina langsung bertemu dengan dokter yang akan memeriksa tulang belakangnya. Dokter tersebut memeriksa Karina dan dirongsen. Tetapi saat hasilnya keluar, dokternya tidak mau memberitahu penyakit apa yang diderita oleh Karina. Dokter tersebut menyarankan agar Karina rujuk ke Rumah Sakit Internasional Singapura karena di situ alatnya lebih lengkap dan ahli-ahli bedahnya lebih mahir. Karina bertanya-tanya kepada dirinya sendiri, separah apa sih penyakitnya kok harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih berpengalaman? Karina sempat khawatir memikirkan dirinya sudah hidup mandiri, tiada siapa-siapa, tetapi dia menderita sakit ini. Tetapi Karina harus menuruti perintah dokter tersebut untuk merujuk ke rumah sakit.
Setelah beberapa hari kemudian, Karina menuju Rumah Sakit Internasional Singapura agar dia lebih tahu tentang penyakitnya tersebut. Dia bertemu dengan seorang dokter ahli bedah tulang yang berdarah bule dan berperawakan tegas. Saat sedang diperiksa dengan rongsen, Karina sangat bertanya-tanya, bingung apa yang dideritanya selama ini. Saat hasil rongsen keluar, dokter pun menceritakannya bahwa selama ini Karina telah menderita pergeseran tulang yang menghimpit rahimnya. Sebab itu adalah penyebabnya dia haidnya tidak teratur. Bak tersambar petir, Karina sangat syok mendengar penjelasan dari dokter ini. Dokter pun bertanya kepada Karina tentang apa yang pernah dialami kecelakaan waktu kecil dulu. Karina sempat memutar memori yang ada di otak beberapa puluh tahun yang lalu. Ternyata dia dulu pernah kecelakaan, ya saat bermain dengan saudara laki-lakinya saat itu sedang berlari-larian. Tidak sengaja Karina menabrak guci yang ukurannya lumayan besar dan guci tersebut roboh mengenai Karina. Karina yang saat itu sedang berumur sekitar 6 tahun, dia mengalami patah tulang dan mengakibatkan kejadiannya fatal di masa depan dan Karina merasakannya saat ini. Dokter menyarankan Karina untuk menjalani operasi pergeseran tulang secepatnya agar tidak semakin menghimpit rahimnya dan Karina pun tidak semakin merasakan sakit. Dan dokter tersebut bilang kalau biaya operasinya itu bisa mencapai 200 juta. Karina dengan bingung memikirkan uang dari mana dia untuk mendapatkan sebanyak itu. Sedangkan dia bekerja selama ini saja, dia pintar-pintar menjaga keuangannya agar tidak boros. Setelah pulang dari rumah sakit tersebut dengan perasaan yang campur aduk dan sedih, Karina menceritakan semuanya kepada kekasihnya yaitu Jimmy yang berada di Chiang Mai, Thailand. Pada saat itu Jimmy sedang hari libur dan Karina menceritakan semuanya kepada dia. Jimmy sempat iba terhadap kekasihnya tersebut. Jika Jimmy bisa menggantikan posisi tersebut, tidak masalah jika harus Jimmy yang menderita. Jimmy tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa berdoa dan meminta yang terbaik buat Karina. Karina sempat bingung memutar pikirannya ke sana kemari untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu yang cepat. Karina berniat ingin menghubungi Alvin. Dia ingin meminjam uangnya tetapi ia sungkan dan diberanikanlah Karina meminjam uang kepada Alvin. Alvin bersedia untuk meminjamkannya tetapi selang waktu sekitar 6-7 bulan ke depan. Karena pada saat itu orang tua Alvin terutama ayahnya sedang sakit keras. Waktu demi waktu, hari demi hari terlewati, Karina bekerja dengan normal tetapi dia merasa bahwa sakit punggung di belakangnya ini semakin hari semakin parah dan dia datang bulan dengan cara yang tidak teratur. Dia semakin bingung karena obat yang diberi dari dokter spesialisnya tersebut sudah habis. Dia ingin menebus obat lagi di apotik, tetapi sayang di apotik tersebut obatnya lagi kosong. Dia tidak sengaja bertemu dengan wanita sekitar umur 30-an tahun yang bernama Tina. Tina tersebut tidak sengaja mendengarkan percakapan Karina dan petugas apoteker tersebut. Tina menawarkan obat yang bernama Lady M. Lady M tersebut berupa cairan merah dan jarum suntik. Karina sempat ragu pengobatan ini, tetapi Karina juga berpikir apa salahnya mencoba jika nanti ini cocok di badanku dan aku bisa sembuh. Akhirnya Karina tergiur dengan penawaran Tina tersebut dengan harganya per tabletnya itu sekitar 75.000. Setelah mengonsumsi Lady M itu, Karina merasa badannya lebih bersemangat dan tidak merasakan sakit. Sungguh manjur dan cocok di tubuh Karina. Karina pun juga sempat heran, kenapa kerja obatnya lebih cepat dibanding kerja obat yang diberi dokter Karina pada saat itu.
Hari-hari Karina ia habiskan dengan meminum Lady M tersebut. Jika habis, dia menelpon lagi Tina dan membeli lagi. Pada suatu hari, dia tidak sengaja bertemu dengan ponakannya yang berada di Bekasi, karena saat itu ponakannya sedang berlibur ke Singapura. Dan tidak sengaja juga ponakannya itu melihat cairan merah dan jarum suntik yang dipegang Karina. Ternyata yang diminum selama ini oleh Karina itu adalah morfin atau sejenis narkotika. Berarti selama ini Karina sudah kecanduan dengan morfin tersebut. Karena jika Karina tidak meminum obat tersebut, maka badan Karina semakin sakit dan semakin sakit. Jika dan meminumnya, rasa sakit itu pun langsung menghilang dengan instan. Karina sangat syok dan tidak percaya. Berarti selama ini dia telah mengonsumsi narkotika dalam bentuk morfin. Karina sangat sedih kenapa masalah ini bisa menimpa dirinya. Yani dan keluarganya berusaha menenangkan Karina dan dia harus direhabilitasi di Indonesia agar tidak terjadi penghukuman di Singapura. Dia pun dipecat menjadi seorang pramugari dan harus meninggalkan karirnya demi pengobatan tersebut. Pada saat itu, Karina beberapa hari tidak ada kabar dan Jimmy pun merasa khawatir di mana kekasihnya ini. Jimmy berniat untuk menghampiri kekasihnya di Singapura sebelum libur Natal dan Tahun Baru. Tetapi yang ia dapatkan, Karina sudah tergeletak lemas dan dirawat oleh keluarganya Yani. Dan semua keluarga menceritakan kepada Jimmy tentang yang diderita Karina pada saat itu. Karina ternyata mengonsumsi narkotika dan sudah kecanduan. Jimmy pun merasa sangat sedih dan iba karena Karina adalah korban dari pengedaran narkoba tersebut. Pada saat Karina dirawat di rehabilitasi Bandung, yang setia menjenguknya setiap hari dan menelponnya ialah Alvin. Alvin yaitu sahabat lamanya atau kakak tingkatnya yang lebih dahulu. Tapi Karina merasa sedih, seseorang yang diharapkannya malah tidak ada kabar sama sekali dan tidak menelponnya, bahkan menemuinya pun tidak. Berbulan-bulan waktu berjalan setelah sampai Karina keluar dari rehabilitasi tersebut dan dinyatakan sehat total. Jimmy hilang kabar selama 1 tahun. Karina berniat mendatangi rumah Jimmy bersama Alvin. Ketika mengetuk pintu rumah Jimmy, yang membukakan pintu adalah seorang perempuan cantik, lalu disusul oleh Jimmy. Ketika melihat Karina dengan spontan, Jimmy bertanya dengan nada tinggi, "Siapa kau?" Pertanyaan Jimmy seolah tak pernah mengenai Karina sebelumnya. Hingga terjadi pertengkaran, akhirnya semuanya terungkap. Ternyata perempuan cantik yang membukakan pintu tadi adalah istri Jimmy, yang selama ini berpacaran dengan Jimmy, tetapi juga menjalin hubungan dengan Karina. Sungguh Jimmy sosok yang jahat. Jimmy mengusir Karina dan Alvin untuk segera pergi meninggalkan rumahnya. Karina merasa sangat terpukul atas peristiwa ini. Karina tidak menyangka Jimmy yang ia anggap sebagai seorang pacar yang romantis dan penuh perhatian tega mengkhianati cintanya. Setelah beberapa hari di Surabaya, akhirnya Karina dan Alvin kembali ke Jakarta. Dan setelah sampai di Jakarta, Karina berencana membuka sebuah butik. Ketika Karina sedang duduk di kursi, tak disangka Karina bertemu dengan Sandra, sahabatnya. Dan tak disangka hari itu juga Alvin mengungkapkan perasaannya di depan banyak orang dan Sandra, bahwa Alvin ingin Karina menjadi istrinya, dan Karina pun menerimanya. Karina ingin membuka lembaran baru bersama orang-orang yang lebih bisa menghargai Karina. Karina menulis pesan di dalam notepadnya. "Saat aku percaya kau tercipta hanya untukku, saat aku yakin kaulah pemilik perahu yang akan membawaku berlayar mengarungi samudera hidup. Saat itu pula kau menghancurkannya. Boleh saja kau mengingkari semua yang pernah terjadi,
Namun, ingatlah langit biru dan awan putih itu tak akan pernah lupa menjadi berseminya cinta kita. Cinta di atas awan by Glenn Alexei. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cerita ulang tentang novel Cinta di Atas Awan yang ditulis oleh Glenn Alexei. Saya sangat menyukai bahasa yang digunakan oleh Glenn Alexei karena tertata rapi dan terkesan sederhana, tetapi dapat menyajikan kisah cinta yang romantis. Baiklah, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.